GPS Garmin 158 mati total. Jadi bagi sahabat-sahabat YouTube yang terutama untuk aktivitas di laut mungkin mengalami kasus ini, yang mana kasus ini mati total untuk GPS Garminnya, dan kabel untuk konektor akinya sudah seperti ini, sudah sangat keras, dan tentunya kemungkinan besar ini kabelnya. Jadi sebelum kita melangkah terlalu banyak, kita cek dulu untuk perkabelannya, terutama untuk soketnya yang menuju ke GPS-nya, itu terutama bagian plus dan juga bagian min. Jadi di sini didapati untuk kabel ini bagian plusnya terkoneksi dengan baik, kemudian bagian minnya ini putus ataupun tidak nyambung. Tapi berbeda dengan kasus ini, kasus Garmin ini tidak sembarangan. Kenapa? Karena kabel konektor ini sangat-sangat mahal sekali, yang harganya bisa tembus sampai 700 sampai 800 ribu rupiah. Jadi kadang alat ini sangat aneh, barangnya hanya kecil seperti ini tapi harganya sungguh-sungguh luar biasa. Jadi di video kali ini akan saya buat trik bagaimana cara mengganti ataupun memperbaiki konektor ini agar tidak memakan biaya yang terlalu signifikan ataupun tidak terlalu ekstrim sampai 700 ribu. Yaitu kita akan menggunakan soket universal seperti ini. Ini sangat penting sekali untuk para pelaut, terutama yang mempunyai kapal-kapal, untuk memperbaiki kerusakan seperti ini. Jadi ini akan kita coba memanfaatkan soket ini untuk pengganti konektor ke akinya agar tidak mati total lagi. Oke, jadi kita bongkar dulu untuk mesin GPS Garminnya ini. Jadi GPS Garmin, sekedar informasi bahwa GPS ini memang kelasnya berbeda, yang mana ini harganya sekarang bisa tembus sampai 8 sampai 9 jutaan untuk GPS Garmin 158 yang original seperti ini. Jadi ini kadang barang istimewa bagi para pekerja laut ataupun nelayan-nelayan, sehingga ini sangat sekali dicari ataupun ya harus bisa. Nah, sekarang kondisinya seperti ini untuk GPS Garmin 158. Ini perlu kita angkat sedikit untuk mesinnya, karena kita akan mengetahui jalur mana yang akan kita sambung sebagai pengganti konektornya. Jadi pelan-pelan, ini sangat fleksibel atau sangat riskan kayak model handphone begitu. Jadi setelah kita balik seperti ini, maka akan didapati di sini soket baterainya yang ke outputnya, dan di sini konektornya ada yang hitam-hitam di sini. Nah, di sini akan kita modifikasi menggunakan jack tadi. Tapi di sini kita akan mencari groundnya dulu, atau kita akan mencari min aki. Jadi untuk ini kita menggunakan multitester, kita cari jalur ground di konektor ini yang hitam ini. Nah, di sini didapati konektor ground. Lalu kita solder saja. Kalau sudah ketemu groundnya ini kita pasang kabel warna hitam, kemudian yang warna merahnya adalah bagian plus. Nah, bagian plusnya ini kita tidak usah bingung, kita langsung saja mencari yang namanya dioda. Nah, di sini ada dioda. Dioda ini ada garisnya hitam, berarti yang di sini plus, otomatis yang bagian inputnya ataupun kabelnya harus kita pasang di sebelah sini. Ya, hubungannya nanti ke titik ini atau titik konektor tadi. Jadi kita pasang yang tidak ada garisnya untuk bagian kabel warna merahnya. Nah, ini kita pasang di sini warna merah ataupun bagian plus dari aki 12 voltnya. Kemudian kita akan pasangkan soketnya. Nah, jadi akan kita pasangkan soketnya, penghubungnya ini, agar bisa kita gunakan. Kita solder dulu. Nah, nanti akan saya coba share juga cara memodifikasi untuk bodinya agar aman, agar tidak kemasukan air secara safety. Jadi setelah tergabung seperti ini, nah di sini ini akan kita modifikasi jalurnya. Nah, nanti main
colok cabut seperti ini. Nah, di sini akan kita coba lubangi ataupun dikasih jalur. Nanti akan menuju di sini, akan kita cari lokasi yang enak. Jadi sebelah kanan antena, sebelah kiri bisa kita pasangin untuk ini. Jadi akan kita siapkan bor dulu, kita bor sedikit lubangnya, menyesuaikan untuk lubangnya. Oke, setelah masuk langsung kita pasang. Jadi ini kita lepas dulu solderannya lagi, kita pasang dari luar, kemudian kita kunci di bagian belakang. Di sini ada ringnya. Ringnya ini sangat menentukan karena ini akan membuat aman agar air tidak bisa rembes masuk ke dalam. Jadi setelah terpasang rapi, kemudian akan kita gabungkan lagi. Jadi ini kita pastikan ring karet dan juga ring besinya terpasang dengan sempurna, jadi tidak menimbulkan kebocoran jika ada rembesan-rembesan air. Lanjut kita solder lagi untuk main dan plusnya. Yang jelas ini diingat-ingat di mana bagian main dan mana bagian plus, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini ya tinggal kita pasang saja. Ini sudah hampir selesai untuk prosesnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita lanjut ke bagian konektor satunya lagi. Ini perlu kita bongkar untuk bisa menyambungkan ke akinya. Jadi kita perlu kabel sekitar mungkin 1 meter, 1,5 ataupun bagaimana, terserah Anda. Kalau saya biasanya masih suka menggunakan kabel yang original punya Garmin, karena yang original punya Garmin ini sangat paten dan teruji. Nah, kita copot dulu. Nah, setelah tercopot seperti ini, kita akan menyoldernya untuk min plusnya. Nah, ini kabel bawaan dari Garmin, kita pakai yang warna merah dan juga warna hitamnya untuk bisa menghasilkan tegangan yang maksimal, sehingga nanti si Garminnya, mesin sinyalnya ini aman, tidak ada kendala. Nah, lanjut tinggal kita rakit ulang semula. Oke, setelah jadi akan kita uji coba menggunakan adaptor dulu. Jadi karena di sini menggunakan adaptor, ya kita coba adaptor. Kalau di kapal nanti bisa menggunakan aki. Ini kita pasang soketnya, cep, dan ini bisa kita kunci. Ada penguncinya juga, jadi sangat-sangat aman. Kemudian kita coba nyalakan. Tara, Garmin GPS 158 sudah nyala kembali. Mantap. Dan ini biayanya sangat-sangat murah sekali, tidak harus kita keluar dana sampai 800.000 hanya untuk membeli konektor untuk bagian akinya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Terima kasih.